Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Old Boy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Old Boy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Hateful Eight. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan dipersembahkan oleh The Weinstein Company. Dibintangi oleh Samuel L. Jackson yang memerankan sosok Marquis, Kurt Russell yang berperan sebagai John Root, Channing Tatum yang memerankan sosok Jody, Walton Goggins yang berperan sebagai Chris Manning, Jennifer Jason yang memerankan sosok Daisy, Michael Madsen yang berperan sebagai Joe, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Sebagai pembuka film, kita akan diperlihatkan sosok Marquis, seorang pemburu bayaran yang bekerja untuk pengadilan dengan tugas untuk menangkap orang-orang yang menjadi buronan. Akibat kuda-kudanya yang malah kelelahan dan mati di tengah perjalanan, Marquis mau tidak mau harus meminta tumpangan pada sebuah kereta kuda yang melintas, di mana kereta kuda itu sendiri telah disewa oleh seorang algojo bernama John Root untuk membawa seorang buronan terpidana mati bernama Daisy. Black fella I know, Colonel. She had a steak dinner once upon a time in Chattanooga. Meskipun awalnya sempat keberatan, tetapi karena Marquis adalah sosok yang sudah cukup ia kenal, John Root akhirnya bersedia untuk memberikan tumpangan dengan sebuah syarat Marquis mau melucuti senjatanya dan diserahkan kepada Obi sang kusir. Dalam perjalanan, John yang berniat mencairkan suasana lalu meminta Marquis untuk menunjukkan surat yang pria itu terima dari Abraham Lincoln yang kala itu telah menjabat sebagai orang nomor 1 di Amerika. Marquis yang merasa terbantu tentu dengan senang hati menunjukkan surat tersebut. Namun tidak berselang lama kemudian, ia harus dibuat begitu marah dan memukul wajah Daisy karena ulah wanita itu yang dengan sengaja meludahi suratnya. Akibat pukulan Marquis yang begitu keras, Daisy dibuat terpental dari kereta kuda dan ikut menarik John Root keluar karena tangan mereka yang terhubung oleh sebuah borgol. Ketika perjalanan mereka terhenti oleh masalah inilah, tidak beberapa lama kemudian, Obi lantas memperingatkan bahwa dirinya melihat seseorang yang tampak mendekat dan meminta pertolongan. Orang itu sendiri ternyata adalah sosok pria bernama Chris Manning yang juga meminta tumpangan kepada kereta kuda tersebut karena kuda yang ia bawa terprosok ke sebuah lubang dan menyebabkan kaki hewan itu patah. Kepada John Root, Chris kemudian menjelaskan akan dirinya yang seorang calon sheriff baru di kota Red Rock yang sedang mereka tuju. Tetapi John Root yang selalu waspada dan mencurigai siapapun, jelas tidak begitu saja mempercayai ucapan pria itu. Dengan tegas, dirinya lantas meminta Chris Manning untuk mengenakan sebuah borgol yang ia berikan. Di lain sisi, Chris tentu saja menolak. Sebagai orang yang diangkat sebagai sheriff, pria itu tidak mau memasuki kota di mana dirinya hendak bertugas dengan tangan yang terborgol. Karena tidak punya pilihan lain dan sadar bahwa Chris Manning lah yang nantinya akan membayar harga setiap kepala dari buronan yang mereka tangkap, John Root akhirnya memperbolehkan pria itu untuk ikut menumpang tanpa mengenakan borgol. Dalam perjalanan yang kembali dilanjutkan, Chris yang ternyata mengetahui rahasia Marquis lalu menceritakan rahasia tersebut kepada John Root. Berdasarkan apa yang Chris sampaikan, rupanya Marquis adalah seorang buronan yang sempat diburu oleh pihak Amerika bagian selatan. Penyebab hal itu dikarenakan Marquis yang seorang pimpinan pasukan kavaleri pihak utara dengan sengaja membakar kamp pasukan pihak selatan dan menjatuhkan begitu banyak korban jiwa saat perang saudara di Amerika tersebut tengah berlangsung beberapa tahun sebelumnya.
Tetapi untunglah, provokasi Chris Manick yang cenderung terdengar rasis dan begitu membenci orang-orang kulit hitam tidak terlalu diperdulikan oleh John Root. Pria itu malah terlihat sangat terhibur atas cerita masa lalu Marquis yang telah membakar hidup-hidup satu peleton pasukan dari pihak selatan. 47 men alive. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kereta kuda yang mereka tumpangi akhirnya tiba di toko kelontong milik Maini. Cuaca yang buruk dan badai salju yang akan segera tiba membuat John Root dan rekan-rekan seperjalanannya harus bermalam di tempat tersebut. Berdasarkan penuturan seorang pria bernama Bob yang mengaku sebagai pembantu di tempat itu, Maini dan suaminya Dave telah pergi semenjak seminggu sebelumnya untuk mengunjungi orang tua mereka yang tinggal di kota berbeda. Mendengar ucapan Bob, Marquis yang turut membantu memasukkan kuda-kuda ke dalam instal tampak hanya diam sembari menatap curiga karena mendapati sosok Bob yang berlogat dan berasal dari Meksiko. That sure don't sound like Minnie. Beralih ke John Root dan Daisy, mereka berdua tanpa lebih dahulu masuk ke dalam rumah Maini. Setelah menutup pintu yang ternyata kuncinya rusak, John Root segera menemukan beberapa orang asing yang juga berada di sana. Tidak seperti yang lain, salah satu pria asing bernama Oswaldo lantas memperkenalkan dirinya dengan ramah dan mengaku berprofesi sebagai seorang alkojo di kota Red Rock. New sheriff of Red Rock's traveling with us. Mendapati John Root yang terus menyeret seorang wanita bersamanya, Oswaldo lalu meminta pria itu untuk menunjukkan surat perintah yang dirinya miliki agar yakin wanita yang sedang dibawanya tidak dalam kondisi tengah diculik. Oswaldo. Setelah membaca surat milik John, barulah Oswaldo yakin bahwa wanita bersamanya adalah Daisy yang merupakan buronan terpidana mati atas banyaknya kasus pembunuhan yang telah wanita itu lakukan. It's like I brought you a customer. Oswaldo sendiri sempat mempertanyakan alasan John Root yang membawa Daisy dalam kondisi hidup. Karena berdasarkan surat perintah, wanita itu boleh diserahkan ke pengadilan dalam kondisi hidup dan mati. Di lain pihak, John Root tentu segera memberikan alasan, di mana menurutnya pembunuhan sadis yang telah Daisy lakukan membuat dirinya tidak layak dibunuh begitu saja. Wanita itu pantas mendapatkan kematian yang sangat menyakitkan dengan cara mati di tiang gantungan. Hang someone else there. Setelah percakapannya dengan Oswaldo berakhir, John lalu menyempatkan waktu untuk menanyai seorang pria asing yang tampak duduk menyendiri. Yeah, well. Kepada John Root, pria itu mengaku bernama Joe yang berprofesi sebagai seorang koboi di kota seberang. Ruth, I'm bringing in this one to Red Rock to hang. Got back from a long drive and Keinginan John Root yang sempat berniat menanyai seorang pria tua bernama Smith akhirnya terhenti karena kedatangan Chris dan Obi, serta tidak berselang lama kemudian disusul oleh Marquis dan Bob yang telah berhasil menyelesaikan tugas mereka. Mengetahui bahwa Chris Manick adalah calon sheriff baru di kota Red Rock, Smith yang sebelumnya hanya diam tanpa menunjukkan sikap yang ramah. sweet hell. Namun tidak seperti kepada Chris, Smith malah bersikap congkak dan menghina Marquis setelah mengetahui akan pria itu yang berpangkat mayor dari pasukan kavaleri pihak utara. On the other side. Cap Mannix, I don't acknowledge niggers in Northern. Dari percakapan mereka yang tanpa lebih ke tindakan saling mengejek, diketahui bahwa Smith adalah bekas jenderal di pasukan pihak selatan, dan hal itulah yang menjadi alasan mengapa dirinya sangat tidak menyukai Marquis. Officer's uniform. Untunglah, tensi yang semakin menegang antara Smith dan Marquis berhasil ditenangkan oleh Oswaldo yang takut sampai terjadi masalah lebih lanjut. Trapped here. Close together like. Pada saat berbincang dengan Marquis, John Root lantas menyampaikan rasa kecemasannya karena mencurigai salah satu atau bahkan lebih dari orang-orang asing yang ada di tempat itu adalah komplotan Daisy yang mencoba membebaskannya. Have the leather patience it takes to just... Disinilah John Root dan Marquis selalu bekerja sama untuk saling melindungi selama bermalam di toko kelontong Maini tersebut hingga sampai tiba di kota Red Rock. Sebagai tindakan pencegahan, John kemudian menyita senjata milik Joe dan Oswaldo dan meminta Obi untuk menyimpannya di kamar mandi yang berada di tempat terpisah dari bangunan utama. Ketika hendak memakan rebusan daging yang sudah tersedia di sana, John Root lalu membuka borgol yang menyatukannya dengan Daisy
agar mereka berdua bisa makan tanpa saling dibuat kesulitan. Karena sangat penasaran, Chris yang saat itu juga ikut makan bersama John Root dan yang lain, lantas menanyakan kebenaran akan Marquis yang memiliki surat dari Abraham Lincoln dan merupakan sahabat pena dari Presiden Amerika Serikat itu. Mendapatkan jawaban dari Marquis yang membenarkan, Chris malah tertawa terbahak-bahak dan menganggap pria negro tersebut telah berbohong. Mendengar ejekan dari Chris Manick, Marquis tampak terlihat tenang dan memilih pindah tempat makan dengan duduk bersama Smith. Namun, ketika duduk bersama Smith inilah, Marquis yang masih dendam kemudian dengan sengaja memprovokasi pria tua itu agar mengambil senjata yang telah diberikan dan berusaha membunuhnya. Untuk memprovokasi Smith, Marcus selalu mengakui bahwa dirinya lah orang yang telah membunuh anak pria itu, bahkan dengan sengaja melakukan pelecehan sebelum benar-benar membunuhnya. Walaupun Chris sempat memperingatkan Smith akan Marquis yang berusaha menjebaknya, sayangnya pria tua itu tetap terprovokasi dan harus berakhir dengan terbunuh. Sialnya, tanpa mereka sadari, saat Marquis sedang memprovokasi Smith dan menjadi pusat perhatian, seseorang secara diam-diam menuangkan racun ke dalam tempat kopi, di mana satu-satunya orang yang mengetahui tindakan tersebut adalah Daisy. Kedati melihat secara langsung hal tersebut, Daisy tentu saja bungkam, karena orang yang telah menuangkan racun adalah komplotannya sendiri. Sembari menanti momen-momen John Root dan Obi meminum kopi yang telah bercampur racun mematikan itu, Daisy lalu mengambil gitar dan menyanyikan sebuah lagu. Sayangnya, John Root yang tiba-tiba kesal dan kembali memasangkan borgol di tangan Daisy ke tangannya, jelas membuat wanita itu panik dan berusaha menolak. Tidak berselang beberapa lama kemudian, John Root dan Obi yang telah mengkonsumsi kopi beracun tersebut tampak sakit dan muntah darah. John Root yang tentu menganggap bahwa itu adalah perbuatan Daisy sempat mencoba melampiaskan amarahnya dengan memukuli wanita itu. Namun sial, Daisy yang berhasil mengambil pistolnya malah membuat pria itu tertembak dan harus berakhir tewas. Give me that fucking gun. Mendapati John Root yang terbunuh, Marquis segera menodongkan senjatanya dan mengancam semua orang yang ada di sana untuk menyebutkan sosok pelaku yang telah memberikan racun ke dalam kopi. Sesudah mengecualikan Chris Manick yang ia ketahui bukan pelaku karena nyaris ikut meminum kopi tersebut, Marquis berusaha menghentikan tindakan Daisy yang berniat melepaskan diri dari borgol yang mengekangnya dengan sebuah kunci borgol yang wanita itu dapatkan dari saku John Root. Setelah memastikan usaha Daisy gagal, Marquis lantas menanyai Bob apakah pria itu benar-benar seorang pembantu yang telah Minnie pekerjakan. Sebagai sosok yang sudah sangat mengenal pemilik toko kelontong tersebut, Marquis jelas saja bingung bagaimana Bob bisa sampai bekerja di tempat itu, karena sejauh yang dirinya ketahui, Minnie adalah seorang wanita yang sangat membenci orang-orang Meksiko. Mendapati Bob yang tampak gugup dan tidak bisa memberikan alasan yang jelas, Marquis tanpa pikir panjang melepaskan tembakan dan menghabisi nyawa pria tersebut. Untuk mendesak dua orang yang tersisa agar mengakui dirinya sebagai sosok yang telah memberikan racun, sebab Bob sudah jelas bukanlah pelakunya, Marquis lalu berniat menuangkan kopi yang tersisa ke dalam mulut Daisy. Sialnya, pria itu tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang bersembunyi di ruangan bawah tanah, yang membuat telur Marquis mendadak pecah berkeping-keping. Mendapati perhatian Chris yang teralihkan, Oswaldo lalu menembak pria itu dengan senjata yang telah ia sembunyikan, yang mana Chris tentu saja membalas tembakan dan mampu memberikan luka yang jauh lebih fatal. Sampai di sini, kita akan dibawa flashback ke beberapa jam sebelum John Root dan rombongannya tiba di toko kelontong milik Minnie, di mana ternyata Jody, yang merupakan kakak Daisy, bersama ketiga rekannya yang mengaku sebagai Bob, Oswaldo dan Joe,
tiba terlebih dahulu di tempat tersebut. Oh, stove, fireplace, whatever, just get warm. Setibanya di sana, tampak Mandy yang masih hidup tengah sibuk memasak, sementara suaminya Dave sedang memainkan permainan catur bersama Smith. Would you roll me a cigarette? Sure, honey. Setelah beberapa saat berbasa-basi, John bersama rekan-rekan lalu menjalankan aksinya dengan membantai hampir semua orang yang ada di sana. Adapun satu-satunya orang yang tidak dibunuh adalah Smith karena dianggap tua sehingga tidak terlalu berbahaya dan untuk menyempurnakan penyamaran mereka nantinya. Well, oh man. Sesudah benar-benar yakin bahwa Smith akan tutup mulut ketika John Root nantinya datang dan menyembunyikan beberapa mayat yang telah terbunuh di sana, Jody segera bersembunyi ke ruangan bawah tanah, sementara rekannya yang lain lantas bersiap di posisinya masing-masing. I remember. Sayangnya, mereka sama sekali tidak menduga akan kehadiran Marquis, yang sudah tentu nantinya akan mengacaukan semua rencana yang mereka buat. Good luck, mate. Kembali ke masa kini, Marquis dan Chris yang tetap mampu bertahan meskipun terluka cukup parah, lalu memaksa Jody keluar dari ruangan bawah tanah dengan ancaman akan menghabisi nyawa Daisy jika pria itu tetap bersikeras tidak menampakkan diri. Hey, you bushwhacking sack shooter. Parahnya, setelah dirinya muncul, sosok pria yang diperankan oleh Channing Tatum yang tidak kalah terkenalnya dengan Samuel L. Jackson itu malah benar-benar tampak seperti pemeran pembantu karena kepalanya harus segera hancur diterjang hantaman peluru yang ditembakkan oleh Marquis. How you like that? Mendapati kakaknya yang tewas, Daisy jelas saja histeris dan mengucapkan rentetan sumpah serapah berharap Marquis segera berpulang ke rahmatullah. Saking bencinya ia kepada sang pria negro, Daisy lantas membujuk Chris Manick untuk membunuh pria itu dengan imbalan akan membiarkannya tetap hidup dan diperbolehkan membawa kepala rekan-rekannya yang telah tewas yang dihargai cukup mahal oleh pengadilan. Their job was to sack the town. Untuk membuat Chris yang akan segera diangkat sebagai seorang sheriff takut tentulah tidak mudah. Dan karena menyadari hal itu, Daisy lalu mengancam pria tersebut dengan menyebutkan bahwa di luar sana masih ada 15 orang teman mereka yang akan datang sewaktu-waktu. Now that done blowed his face off. Melihat Chris yang tanpa ragu, Daisy jelas saja kesal. Sementara Joe yang sudah muak akibat rencana mereka yang kacau balau, mencoba menghabisi nyawa Chris dengan pistol yang telah ia sembunyikan. Keep your hands flat on that table. Sayangnya Joe kalah cepat. Bukannya berhasil, dirinya lah yang malah terbunuh oleh tembakan Marquis dan Chris yang jauh lebih cepat dalam mengarahkan moncong senjata. Lanjut cerita, kini tersisalah Daisy yang tidak bisa lagi berkutik karena semua teman-temannya sudah tewas. Kendati Daisy masih tetap berusaha membujuk Chris, namun pria itu tentu saja tidak percaya sebab tahu bahwa ucapannya hanyalah kebohongan belaka. Any brains you would be. Tetapi malah yang paling konyolnya, ketika tengah berbicara kepada Daisy, Chris malah tiba-tiba tidak sadarkan diri yang sudah barang tentu membuat Marquis yang telah kehabisan peluru menjadi begitu panik dan kalang kabut. Di lain sisi, Daisy jelas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil sebilah senjata tajam agar bisa memotong tangan dari jasad John Root dan melepaskan borgolnya. Sialnya, usaha Daisy tersebut malah berhasil dan hendak berniat mengambil sebuah pistol yang berjarak cukup dekat darinya. Namun untunglah, sebelum Daisy mendapatkan pistol itu, Chris buru-buru tersadar dan segera melayangkan tembakan. Mendapati Chris yang ingin secepatnya menghabisi nyawa Daisy, Marquis terlihat berusaha menghentikan, di mana ternyata pria itu mau agar Daisy tewas dengan cara digantung, sebagaimana keinginan John Root yang telah berulang-ulang disampaikannya. One thing left me do once. Setelah menggantung Daisy, sembari tertawa terbahak-bahak menyaksikan wanita itu meregang nyawa, Chris kemudian meminta Marquis untuk menunjukkan surat yang sudah dikirimkan Abraham Lincoln kepadanya. Sesudah membaca surat itu dan mengakui kebenarannya, Chris beserta Marquis lantas ikut tewas akibat telah kehilangan banyak darah. Dan sampai di sini, film pun selesai.
Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Hateful Eight yang dirilis pada tahun 2015. Terima kasih karena sudah menyimak hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video Oldboy Story selanjutnya. Bye-bye. I'm strung out in the heartland alone. And damn this restless labor, it's a blessing and a curse. I work all day and turn all night just to hide you from my hurt. At the end of my road, I got nothing left to show. Oh no, I'm strung out in the heartland alone. Strung out in the heartland, losing my mind. Strung out in the heartland, biding my time. No one remembers your name. Why would they? When you're strung out in the heartland alone. Strung out in the heartland, losing my mind. Strung out in the heartland, biding my time. No one remembers your name. Why would they? When you're strung out in the heartland alone.